nggak bergumul waktu itu kan. Hah, bergumul? Apa-apaan ini? Kan Kak Ihsan itu cerita kalau kayak dia tuh lagi seneng sama cowok ini. Waktu itu aku kayak teriak-teriak, gimana ini, gimana? Kami ketemu 2 hari kemudian tuh lihat muka saya aja nggak mau. Jangan pernah remehkan kuasa doa. Ini penting, jadi buat perencanaan pacaran. Kami berdua asalnya sebenarnya sama-sama dari NTT, dari Kota Kupang. Dan kami sebenarnya ceritanya kami itu satu sekolah waktu SMA. Kenal aja belum, mulai kenal itu ketika Kak Ihsan kuliah juga di Surabaya. Jadi kami sama-sama kuliah di Petra. Saya angkatan 2004, Kak Ihsan tahun 2005 masuk. Terus ya dari situ kisahnya mulai. Jadi awalnya itu ya sebenarnya seperti ya teman satu daerah gitu ya, satu daerah. Jadi nggak terlalu ada perasaan gimana-gimana. Di situ kami mulai pelayanan bersama. Kami pelayan sama-sama di PMK di Petra. Ada teman saya yang bilang, kayaknya kamu itu cocok sama Isana deh gitu. Karakter kalian itu saling melengkapi. Dari situ sudah mulai suka, mulai tertarik. Maksudnya kami itu teman dekat dan Kak Ihsan menganggap saya itu seperti kakak aja gitu, seperti kakak yang perhatian, yang ya seperti itu aja lah. Bahkan Kak Ihsan itu cerita kalau kayak dia tuh lagi seneng sama cowok ini gitu, lagi tertarik begitu. Tapi ceritanya ke saya, jadi kalian bisa bayangkan ya. Sebenarnya dalam tuh hancur, nah, tapi itu terjadi gitu. Tapi saya tembaknya tanggal 12 Agustus, terus Kak Ihsan jawab tanggal 21 Agustus. Kami bergumul sampai Desember tahun 2008, tanggal 21 Desember. Nah, di situ kami mulai pacaran. Oh iya, waktu itu shock banget. Kak Agung tuh ajak untuk mau nggak bergumul. Waktu itu kan, bergumul? Apa-apaan ini? Aku merasakan kayak pembohongan publik. Merasa dijebak selama ini. Karena nggak pernah punya feeling yang lebih aja. Iya, kita temenan aja gitu. Perasaannya tuh kayaknya temenan aja deh, nggak ada rasa-rasa gimana. Tapi Kak Agung tuh merasa sudah memberikan sinyal. Kayak aku merasa kayak sinyal yang mana ya? Jadi sebenarnya sinyalnya jelas kok. Bagi saya jelas. Bayangin ya, kalau Kak Ihsan tuh mau bangun pagi, dia pasti akan minta tolong saya yang telepon. Karena saya biasanya bangun pagi. Mungkin 1 minggu tuh bisa 3 kali saya telepon untuk membangunkan, bayangin. Terus kalau mau temani kemana, pasti orang pertama yang akan diminta adalah saya. Nah, jadi bagi saya kayaknya ini tanda gitu ya. Bagi saya itu sebuah pertanda. Tapi bagi Kak Ihsan itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Kebaikan gitu. aja. Hanya kebaikan biasa. Jadi teman-teman bayangin kan. Tidak pernah ada ekspektasi itu. Makanya waktu shock banget dan jadinya takut kayak gitu. Kami ketemu 2 hari kemudian tuh lihat muka saya aja nggak mau. Jadi itu bayangin, nggak enak banget kan. Akhirnya saya ngomong, entah gimana, SMS atau gimana. Saya bilang, kalau memang nggak mau ya udah nggak apa-apa, ya ngomong aja, tapi jangan jadi gitu juga gitu loh. Lagian saya maksudnya kan kita sudah berteman baik, ya udah kenapa sih harus begitu. Nah, tapi kemudian yang membuat akhirnya Kak Ihsan itu terbuka karena dia sharing di KTB gitu ya. Gimana waktu itu? Ya, jadi sharing di KTB dan KTB bilang ya udah, maksudnya ayo lebih dewasa dikit kayak. Karena waktu itu aku kayak teriak-teriak, gimana ini, gimana. Jadi kayak panik gitu kan. Jadi KTB yang menenangkan. Waktu itu aku sempat ngomong, udah KTB aja yang ngomong, yang menjawab, lo nggak boleh gitu, harus kamu sendiri yang menjawab. Aduh, jadi untuk menetapkan hati untuk berpikir itu memang butuh waktu sih, karena shock gitu, tidak pernah menyangka. Nah, kalau ditanya seberapa penting, menurutku penting ya. Penting kenapa? Karena di situ sebenarnya momen kita mempertimbangkan apakah ini saat yang tepat untuk menjalin relasi dengan seseorang. Karena pacaran itu bukan hanya sekedar aku punya pacar nih, ada status, bukan lagi single atau complicated tapi in a relationship kayak gitu, bukan. Tapi waktu itu sih diajari ya, di pelayanan mahasiswa diajari bahwa pacaran itu adalah momen untuk pengenalan karakter dan juga persiapan pernikahan. Aduh, tapi banyak yang bilang, waduh Kak, ini kan masih kecil, masih muda, pacaran aja, ngapain ngomong soal pernikahan.
Tapi kalau kita memaknai pacaran dengan benar, itu bukan hanya untuk status, tapi pacaran itu supaya kita semakin bertumbuh, semakin ada pengenalan akan Allah. Nah, kalau kita hanya untuk status, makanya banyak yang ya udahlah ditembak langsung jadian. Jadi melihat esensi dari pacaran itu dulu sebelum masuk ke dalam pacaran. Jadi ada proses yang harus teman-teman lalui sebelum pacaran dan ketika menjalani pacaran, ya. Proses yang pertama, kalau sebelum pacaran itu teman-teman harus menyadari bahwa masa lajang itu sebenarnya masa yang efektif. Jadi jangan teman-teman merasa, aduh kalau saya lajang, saya nggak punya pacar, kayak hidup saya itu jadi nggak ada tujuan begitu loh ya. Jadi masa lajang itu masa untuk yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua mengenal diri, dan yang ketiga kembangkan segala potensi. Jadi kalau kalian mengembangkan diri dengan baik, kalian sebenarnya sedang mempersiapkan diri supaya nanti jadi pasangan yang efektif, yang baik. Kita jangan berharap mau punya pacar yang baik, tapi kita tidak jadi orang yang juga terus bertumbuh. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua, kalau yang kami sarankan, apalagi teman-teman masih muda, lalui proses namanya lingkaran persahabatan yang berkualitas. Maksudnya apa? Jadi jangan baru kenal, lihat sekilas, tiba-tiba sudah langsung jatuh cinta, sudah langsung PDKT, terus langsung pacaran. Kenapa? Kalau langsung begitu tuh biasanya nggak natural. Dalam arti begini, saya hanya sekedar menunjukkan apa yang saya ingin si cewek lihat, gitu kan? Jadi tidak ada relasi yang natural banget begitu loh. Padahal penting sebenarnya supaya dalam lingkaran persahabatan relasinya itu natural, gitu ya. Itu juga sudah masuk dalam poin yang ketiga tentang lalui persahabatan natural. Nah, ini penting karena kalau sudah main perasaan itu biasanya rawan. Biasanya kita jadi nggak objektif. Kita menilai seseorang kalau sudah pakai perasaan tuh semua kejelekan, wah itu jadi kebaikan, gitu kan. Padahal percayalah nanti kalau sudah misalnya pacaran 6 bulan, 1 tahun, yang dulu kelihatan jelek kita berusaha menutupi itu tuh jadi betul-betul kelihatan sangat jelek, gitu loh. Jadi sangat-sangat menjengkelkan, gitu ya. Dulu kita misalnya menganggap, oh seseorang kalau telat, oh nggak apa-apa, nanti juga bisa berubah. Kata siapa akan mudah berubah? Tidak juga, gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, terus poin yang keempat adalah, nah ini tadi ya, proses untuk mendoakan, menggumulkan. Nah, di saat menggumulkan, jangan hanya sendiri. Penting untuk bergumul berdua gitu, tapi juga perlu libatkan orang-orang lain yang dewasa rohani. Misalnya tanya ke kakak KTB, tanya kepada sahabat yang sama-sama mengenal Tuhan. Menurut kamu saya cocok nggak sama dia? Saya tuh orangnya seperti dia, orangnya seperti itu. Nah, begitu. Jadi kita jangan hanya dengar dari satu sudut pandang, karena kalau kita sudah jatuh cinta, perasaan itu seperti sudah pasang kacamata kuda, jadi nggak bisa lihat kiri kanan lagi. Pokoknya lihat yang di depan ini pasti bagus. Nah, sehingga harus ada yang lihat dari sisi yang lain. Nah, itu penting. Terus, nah, katakan cinta. Nah, kalau bagi pria, jangan main perasaan tadi ya, yang Kak Isan bilang. Maksudnya begini, jangan kalau sudah ngomong, saya kok tertarik ya sama kamu, terus nanti besok, saya ralat. Atau besok diam-diam nggak pernah kontak lagi. Nah, itu namanya memainkan perasaan wanita. Itu menyakiti orang, serius. Ya. Kalau kalian yakin baru datang ngomong, baru pendekatan. Jangan belum yakin sudah ajak bergumul. Kita bergumul ya. Setelah 1 bulan si cewek sudah mulai bertumbuh rasa-rasa cintanya, terus si cowok bilang, kayaknya Tuhan memimpin untuk tidak deh, gitu. Padahal sebenarnya bukan Tuhan memimpin untuk tidak, dianya yang tidak mikir baik-baik sebelumnya. Nah, itu jangan main-main begitu, kasihan ceweknya, gitu ya. Nah, wanita perlu untuk menyepakati waktu bergumul ya. Dalam arti begini, jangan juga gantung terlalu lama. Oh, nanti saya oke, kita jalan aja. Nanti ya kita lihat 3 tahun lagi deh, gitu, gimana? Nah, itu juga menggantung tuh juga nggak enak, gitu ya. Jadi clear, jawab. Kalau memang mau pacaran, kita kasih ketetapan waktu berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita bergumul. Habis itu ya udah jalani, gitu ya. Nah, itu sebelum. Nah, terus ketika menjalani pacaran gimana? Nah, ini kami cerita proses yang kami lalui. Jadi yang pertama itu kami ketika pas tanggal 21 Desember, saya ingat sekali kita tuh duduk buat komitmen, teman-teman ya. Ini penting. Jadi buat perencanaan pacaran ya. Contoh, kami ngobrol, kami diskusi,
mana yang boleh, sentuhan fisik mana yang boleh, mana yang tidak, batasannya apa, ya sudah kami sepakati. Misalnya, batasnya pegangan tangan, tapi pegangan tangan itu juga tidak di semua tempat pegang tangan terus, tapi di dalam momen-momen tertentu aja gitu. Jadi kami ngobrol gitu. Nah itu sentuhan fisik itu masalah culture. Dalam arti begini, ada yang mungkin sentuhan fisik tertentu dalam culture tertentu itu nggak terlalu punya membangkitkan hasrat seksual. Misalnya saya orang NTT, cium hidung itu tidak ada tendensi seksual. Itu seperti jabat tangan kalau di Kupang di NTT gitu ya. Cium hidung, benar, hidung dan hidung bersentuhan ya, lawan jenis, itu tidak ada tendensi seksual. Nah, ada orang-orang yang mungkin sentuhan tangan aja itu tuh sudah membangkitkan hasrat. Nah, hal itu yang harus diwaspadai. Makanya saya nggak kasih ketetapan harus mana yang boleh, mana yang tidak, tapi silahkan digumulkan gitu ya. Terus kami juga sepakati, misalnya kalau lagi bertengkar gimana? Kami sepakat untuk, kalau bertengkar, oke, jangan gampang bilang putus. Bertengkar gara-gara lupa ini, sudah tiba-tiba, sudah kita putus aja. Itu nggak dewasa. Terus balikan 1 minggu lagi. 1 minggu balikan lagi. Nangis. Terus bulan depan balik lagi. Aduh, kayaknya kurang kerjaan banget gitu loh. Mending nggak usah putus aja kan. Maksudnya mending sudah kita nggak usah bicara dulu 1 hari. Habis itu kita ngobrol lagi untuk menenangkan emosi. Nah gitu. Jadi jangan pacaran kayak orang yang nggak dewasa. Bagi saya kalau pacaran putus nyambung itu nggak dewasa gitu loh. Kita nggak melatih diri untuk belajar untuk menahan diri. Itu penting. Itu namanya proses bertumbuh, teman-teman, gitu ya. Karena nanti menikah, kalian kan nggak mungkin hari ini bertengkar, kita cerai, nanti besok nyambung lagi, kan nggak mungkin. Nah, jadi sehingga kalau memang mau putus pun boleh, tapi karena alasan yang sangat esensi, itu nanti aja, gitu ya. Terus kami juga sepakati, misalnya gimana kalau nanti rame-rame, nah itu program. Jadi bukan buat perencanaan. Nah, tapi kami juga nggak kemudian jadi kaku banget ya. Kalau mau ketemu kita buat perencanaan, nanti mau diskusi apa, nanti baca firman Tuhan dari mana, nggak kayak gitu juga. Itu kayak apa ya, kayak robot aja, nggak. Jadi kami juga nikmati kok, ada waktu jalan-jalan, ada waktu untuk ya nonton film lah bareng, terus ya rame-rame dengan apa, jadi nggak terlalu kaku banget ya, bener nggak? Gitu ya. Kayak misalnya nonton film, nah dari situ tuh akhirnya bicara, diskusi apa yang dipelajari, jadi berdiskusi gitu loh. Dengan film itu kira-kira apa nih yang bisa digali dari diriku atau diri pasangan kayak gitu. Nah, dengan percakapan-percakapan seperti itu lama-kelamaan akan ada pengenalan. Oh, ternyata hal ini nih misalnya aku tuh nggak terlalu suka nih dengan yang kekerasan, tapi Kak Akung itu suka di film action misalnya. Nah, dari situ kan akhirnya Kak Akung tahu nih, kalau mau lain kali nonton film dengan Ihsan itu harus film yang ya pokoknya yang jangan terlalu keras-keras gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk pengenalan, pengemasannya dengan nonton film misalnya, atau dengan bepergian dengan orang lain, dan ada diskusi-diskusi. Dan itu intinya tuh jangan hanya nonton, makan gitu, tapi ada juga diskusi-diskusi untuk semakin mengenal satu sama lain. Nah, itu masuk di poin yang ketiga, yang perjuangkan pertumbuhan bersama. Jadi ada relasi yang natural, dinikmati. Pacaran cinta masa nggak dinikmati? Aneh, kayak robot aja kalau gitu. Tapi ada relasi yang dinikmati, tapi juga ada relasi yang kita berusaha untuk bertumbuh. Misalnya kami dulu punya waktu untuk PA, mungkin nggak rutin banget ya, nggak setiap bulan juga sih, kadang-kadang ya kan namanya manusia ya, kadang PA, kadang males, kadang diskusi buku, kadang males, ya biasalah gitu ya. Tapi kami coba melakukannya ya. Kami waktu itu bahkan kalau mau PA itu di rumahnya kakak KTB ya. Kami sengaja memilih tempat yang aman gitu ya. Kalau PA misalnya di kos salah satu itu kan rawan gitu kan. Maksudnya saya juga sebagai laki-laki ya, cewek-cewek jangan percaya semua laki-laki itu akan merasa akan kuat, enggak. Mending kalian walaupun dia anak orang yang kelihatan rohani sekalipun, jangan berpikir dia akan kuat. Mending kalian tidak usah percaya. Saya sarankan begitu. Mending kalian tidak usah percaya bahwa nanti kalau sama-sama dengan dia di tempat yang ini akan aman, enggak. Jangan percaya. Kalau misalnya mau main ke kos saya kan, kalau saya ke kos cewek itu biasanya lebih sulit masuk gitu kan. Tapi kalau kos cowok lebih mudah. Jadi Kaisan biasa datang ke kos saya. Tapi kami sudah sepakati juga kalau misalnya lagi nggak ada orang sama sekali di kos, jangan datang, atau kita duduk di teras gitu. Yang kedua, kalaupun datang ke kamar misalnya gitu, itu kamar harus terbuka gitu. Jadi kami sepakati hal-hal sampai seperti itu supaya tidak dicobai begitu ya. Nah, terus juga mengevaluasi relasi. Artinya begini, setelah beberapa lama pacaran kita ngobrol, Ihsan makin kenal saya nggak? Apa yang makin dikenal? Apa hal jelek yang saya punya? Atau ya saya juga seperti itu. Jadi kami saling diskusi tentang pengenalannya seperti apa
gitu ya. Terus juga makin mengenal, oh kalau konflik gimana gitu, harus menghadapi seperti apa. Nah itu. Nah terus bagian yang kelima, ini penting ya. Dunia itu bukan milik berdua ya. Jadi kami waktu itu memilih untuk kalau lagi sama-sama dengan adik KTB, sama-sama dengan mahasiswa, kami tidak boleh fokus. Jadi hanya ngobrol aja berdua, yang lain tuh jadi obat nyamuk. Tidak. Dulu prinsip kami, saya belajar dari kakak KTB saya, salah satu kakak KTB saya. Prinsip kami adalah kalau lagi sama-sama komunitas, kami harus fokus kepada komunitas. Bahkan kalau lagi jalan kami berdua dan satu adik KTB yang sama-sama, kami akan fokus kepada dia. Jadi dia nggak akan merasa asing, dia merasa bahwa kami berdua fokus ke dia. Ya, begitu. Itu hal yang penting. Terus yang berikut tuh kita juga buat perencanaan ke depan. Yang pasti pacaran yang benar di hadapan Tuhan itu harus punya sistem nilai yang sama dulu. Kita nggak bisa ngomong, kita jangan sentuhan ya, tapi kita tidak punya sistem nilai yang sama. Maksudnya sistem nilai yang sama itu kan sama-sama mau berjuang untuk hidup kudus kan. Nah, dengan landasan yang sama atau sistem nilai yang sama, itu lebih gampang sebenarnya. Terus juga penting untuk yang kedua adalah jaga kesucian. Jaga kesucian, itu landasan firman Tuhannya adalah dari Ibrani 13 ayat 4. Sangat penting untuk menjaga kesucian. Dan yang berikut adalah menetapkan standar yang tinggi. Karena menurut 2 Timotius 2 ayat 22, di situ juga diingatkan untuk hai orang muda, kamu harus menjauhi nafsu orang muda. Ya tidak bisa dipungkiri ya, waktu masih muda, maksudnya punya pacar itu, bahkan temanku bilang sentuh pacarnya aja tuh kayak kesetrum kayak gitu loh. Nah setiap orang punya sense sendiri, setiap orang tuh punya batasan-batasan sendiri. Nah kalau kita tidak pernah membicarakan, kita nggak boleh begini ya, nggak boleh begini ya, nanti semuanya itu akan mengalir dengan bebas dan bisa sangat bisa jatuh dalam hal-hal yang diinginkan. Bukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi hal-hal yang diinginkan. Aku selalu mengatakan kalau cewek tugasmu adalah jaga diri. Kalau misalnya bepergian gitu, kalau bisa pakai pakaian yang lengkap gitu loh, yang lengkap tuh maksudnya. Tapi ya untuk menjaga sih. Jadi cewek itu harus menjaga diri dengan berpakaian yang sopan aja. APD. Boleh pakai APD. Kalau cowok jangan permainkan emosi cewek. Karena kalau kayak bermain dengan perasaan, akhirnya cewek itu jadi kayak semakin tergantung secara emosi, itu juga kurang sehat sih pada saat masih pacaran. Jadi penting untuk saling menjaga, cewek menjaga visual dari cowok, nah cowok menjaga perasaan si cewek kayak gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kan masih mahasiswa nih ya, saranku tuh mesti sepakati waktu kapan khusus untuk pacaran dan waktu kapan untuk belajar. Karena banyak tuh mahasiswa yang kayak teleponan terus sampai jam 2, jam 3, sementara besok itu kuliah pagi. Nah, itu yang harus disepakati. Sebenarnya semua hal yang kita lakukan ini tidak efektif kalau di awal sistem nilainya sudah beda. Kalau sistem nilainya sudah beda, kalian mau buat perencanaan aturan tidak boleh sentuhan gimana, ujungnya pasti melanggar karena sistem nilainya beda. Pada saat sebelum bertobat itu masing-masing punya kehidupan yang tidak mudah untuk bisa cerita ke orang lain ya. Ada pengalaman ini itu sebagainya kayak gitu. Mungkin tips dari aku, waktu itu juga setelah jadian, misalnya hari ini jadian langsung cerita, dulu nih aku pernah gini, enggak kayak gitu. Jadi membangun kepercayaan dulu, dan secara pribadi juga mendoakan terlebih dahulu, siap dulu, baru cerita kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat kita cerita, bisa aja orang itu langsung putus, minta ya udahlah saya nggak suka, putus kayak gitu. Nah, bagaimana? Bisa jadi kan ini sudah susah-susah cerita, dia minta putus, dan bisa aja dia akan menceritakan ke orang lain. Nah itu yang supaya
dihindarkan. Bukan berarti kita mau menutupi sesuatu yang pernah kita lakukan dulu, tapi kita sendirinya juga harus siap. Dan memang kita mendoakan supaya harus ngomong, harus cerita kayak gitu. Memang kita harus siap dulu dan berdoa supaya Tuhan kasih momen yang tepat. Dan berdoa supaya pacar kita bisa meresponi dengan tepat. Pada saat kita berani cerita, ada dua kemungkinan. Jadi jangan berpikir, ya berdoa supaya dia mau menerima. Oke, itu memang kita berdoa supaya dia mau menerima latar belakang kita. Tapi juga kita harus siap jika dia tidak siap, dia tidak bisa menerima. Misalnya ya, latar belakang sudah pernah berhubungan dengan banyak lelaki sebelumnya. Itu misalnya kamu cerita ke lelaki yang baik-baik saja, itu bergumul loh ya, bergumul banget. Ini sejauh apa pergumulannya, itu sulit untuk menerima dan sulit untuk bercerita. Nah, kita mesti siap apakah dia menerima atau tidak. Jadi memang harus menyiapkan diri dengan konsekuensi terburuk, tapi saranku adalah harus cerita. Waktunya kapan, doakan dulu. Saya punya pengalaman cowok yang tiba-tiba mereka datang cerita kalau ceweknya mengakui kalau sudah pernah jatuh, padahal cowoknya nggak pernah sama sekali. Gitu. Ya sulit. Ya saya bilang saya nggak bisa kasih saran bahwa kamu silahkan terima saja begitu. Tapi saya coba ingatkan, kalau kamu mau terima harus dengan alasan yang benar. Kalau kamu mau tolak, kamu harus ingat bahwa semua manusia, semua orang berdosa dan Tuhan menerima gitu. Jadi pikirkan baik-baik. Tapi saya nggak akan melarang, silahkan kamu gumulkan. Dan menariknya semua jalan aja sih. Jadi ya itu bagi saya itu bagian dari proses bertumbuh ya. Proses menerima, proses saling menguduskan diri, ya itu sih. Demikian sebaliknya ya, misalnya cowok mengakui kalau dia sebenarnya terikat dalam pornografi, ya saya dulu ngomong waktu pacaran, saya pernah jatuh dalam dosa pornografi. Saya akui bahwa saya bisa sewaktu-waktu jatuh ketika dalam pikiran yang enggak ini. Ya saya belajar untuk ngomong, itu nggak mudah bagi saya dan mudah nggak diterima waktu itu. Ya tidak mudah. Ya nggak mudah juga, cuma ya udah itu bagian dari kita belajar mengasihi, bertumbuh bersama. Cinta saja tidak cukup, butuh komitmen, pasti butuh komitmen dan butuh pengendalian diri. Pengendalian diri itu dalam hal karakter, dalam hal bagaimana kita mengontrol supaya cinta kita yang menggebu-gebu itu tidak disalurkan semua gitu. Itu bahaya sekali teman-teman. Dan komitmen, misalnya ya, saya ini udah suka nih sama si A, oke, saya berrelasi sama si A, tapi ternyata di perjalanan cinta saya dengan si A, ternyata si A ini tidak sebaik yang saya duga, dan ternyata saya menemukan si B itu juga jauh lebih baik dari si A. Bisa aja dong saya simpatik dengan si B. Nah, kalau cuma mengandalkan cinta atau perasaan, itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai kompas untuk memulai sebuah relasi. Jadi butuh tambahan-tambahan yang lain, seperti tadi ya, komitmen, lalu juga pengendalian diri, sangat penting untuk diseimbangkan. Sedikit tambahan, cinta itu cinta yang menggebu-gebu. Percayalah, itu 3 bulan pertama itu. Dan kalau kalian jadikan 3 bulan pertama itu sebagai pegangan, ya hancur gitu loh. Nanti kalau sudah menikah, cinta tuh dimaknai dengan cara yang berbeda. Cinta itu tidak lagi kayak menggebu-gebu, kayak orang lagi pacaran yang kayak selalu pengen dengar suara apa. Enggak kayak gitu itu. Maksudnya ekspresi cinta tuh lebih stabil. Maksudnya lebih ya, kadang-kadang ada perasaan kuat, kadang-kadang juga ya biasa aja. Kadang-kadang jengkel minta ampun, kadang-kadang rasanya nggak pengen lihat mukanya kayak gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan perasaan itu tuh rapuh banget, percayalah. Kami itu kan pacaran dari 2008 ya, menikahnya 2015. Jadi sekitar hampir 7 tahun, tapi kami tuh ada beberapa bulan sempat putus kayak gitu. Nah, 2 kali sempat putus. Nah, itu kan cukup lama ya, relasinya cukup lama, dan memang kami dari awal tuh sudah sepakat untuk tidak sedikit-sedikit tidak bilang putus. Kayak cewek-cewek kan biasa ya, bukan mau menyudutkan cewek-cewek, tapi kebanyakan ngambek-ngambek kayak gitu dan mengancam dengan udah kita putus aja kayak gitu, dengan harapan cowok itu ngejar-ngejar kayak gitu.
Nah itu tidak seperti itu kami gayanya. Nah bagaimana untuk langgeng? Yang pertama itu pasti harus ada perasaan, feeling, ketertarikan. Lalu setelah itu komitmen. Jadi benar-benar berelasi itu cuma sama dia kayak gitu, bukan di Jawa nih berelasi sama si A, nanti kalau pulang ke daerahnya di pulau mana berelasi lagi sama si B, lalu di dunia maya berelasi sama si C gitu. Itu nggak boleh. Jadi komitmen satu aja. Lalu yang tadi ya sudah dibilang bahwa mengontrol diri dan langgengnya itu gini loh, relasi itu harus ada tujuan. Kalau kita cuma pacaran nanti ada bosannya. Ujung-ujungnya itu nanti mencoba paling ekstrim, yaitu jatuh dalam dosa seksual. Karena relasi ini nih kayak sesuatu yang menuntut lebih dan lebih. Jadi kalau tidak ada tujuan, maka mengambang aja, bingung mau ngapain. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah masing-masing itu harus semakin baik dalam relasi ini. Contoh misalnya aku dan Kak Akung waktu itu tuh kami Kak Akung tuh ngomong ke aku, nanti kalau kita keluar, Kak Akung tuh maunya sudah membiayai sendiri ya, bayar sendiri ya waktu itu. Jadi kalau keluar itu setelah Kak Akung dapat kerja, jadi Kak Akung maunya Kak Akung yang bayar kayak gitu, tidak memakai uang orang tuanya untuk mentraktir ceweknya. Aku ingat waktu itu seperti itu. Mesti semakin baik nih. Misalnya kalau masih sama mahasiswa, oke kita pacaran, tapi target kita untuk 2 semester dalam tahun ini, contoh ya, 1 semester untuk tahun ini IP-nya mesti sama-sama di atas 3 kayak gitu. Itu contoh. Berarti kan sama-sama menyemangati untuk ayo kita harus belajar nih, belajarnya bareng supaya IP-nya itu di atas. Tapi itu dalam komitmen relasi. Itu kan keren kan sebenarnya. Dan kalau putus, alasan putus tuh jangan alasan yang receh gitu loh. Nah, itu kedewasaan tuh di situ. Jadi kalau kami dulu putus karena sebenarnya alasan panggilan gitu. Alasan panggilan tuh dalam arti begini. Saya punya pergumulan bahwa saya akan pelayanan di Surabaya, Kaisan punya pergumulan pelayanan tapi di tempat yang lain, bukan di Surabaya. Itu kan bingung gimana caranya gitu. Kalau misalnya mau menikah juga bingung. Menikah masa saya di Indonesia, dia di negara lain misalnya, itu kan nggak mungkin kan gitu. Jadinya akhirnya itu jadi alasan untuk ya sudah kayaknya kita nggak bisa terus. Kita harus memastikan dulu panggilan masing-masing nih kalau begitu. Nah seperti itu. Nah itu bagi saya itu alasan yang cukup masuk akal untuk putus. Nah, atau ya pokoknya alasan yang oke lah gitu. Jangan alasan yang aduh karena lupa dikasih kado waktu Valentine putus, lupa apa putus, aduh kayaknya terlalu receh gitu loh untuk jadi alasan putus. Pertama, aku mau ngomong ini agak hati-hati dalam arti begini. Tidak ada satu rumus untuk semua kasus. Itu yang pertama. Tidak ada satu rumus untuk semua kasus. Yang berikut memang ada. Saya nggak menafikan, bahkan saya kenal orang satu keluarga yang pindah karena menikah. Jadi si istri pindah karena menikah, tapi dia sebenarnya waktu setelah pindah itu juga belum bertobat sebenarnya. Sampai akhirnya dia secara pribadi berjumpa Kristus. Nah, ada kasus kayak gitu. Nah, tapi kasus kayak gitu aku mengatakan itu anugerah. Pertanyaannya, apakah anugerah berlaku ke semua? Gitu ya. Jadi saya ajak teman-teman berpikir, apakah akan berlaku ke semua? Apakah kalau kita melihat satu berhasil, itu menjadi jaminan bahwa semuanya akan berhasil? Gitu. Ini main logika aja lah gitu. Nah, faktanya kadang-kadang tuh kita melihat satu yang berhasil, kita mengupload berhasil, artinya semua berhasil. Tapi coba dilihat lebih banyak kasus, nanti kita akan temukan ternyata banyak juga yang gagal. Cuma kalau yang berhasil kan kelihatan lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Saya sudah terlanjur cinta, ya carinya yang berhasil aja supaya ada buktinya. Itu loh Kak, ada buktinya. Dia lo berhasil, masa saya nggak bisa? Loh, kenapa nggak coba cari secara utuh? Coba cari ada nggak yang gagal? Pasti ada kok, gitu. Dan kita nggak tahu presentasinya, bisa jadi presentasi yang gagal lebih banyak. Nah, itu kan. Nah, jadi hal itu dulu. Jadi supaya kita jangan gampang untuk menyimpulkan karena satu kasus berhasil, maka pasti kita juga akan berhasil. Itu cara berpikir terlalu berjudi ya. Yang kedua, prinsip pernikahan sendiri di dalam kekristenan
prinsip pernikahan sendiri itu ada proses di mana ada relasi. Kita mempelajari bagaimana relasi Kristus dengan jemaat, gitu ya. Kristus itu penggambaran suami. Jadi suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Suami rela mati untuk istri. Suami rela mengasihi itu sampai mati bahkan, gitu ya. Kristus kan mengasihinya sampai mati. Tujuannya apa? Pengudusan. Tujuannya apa? Supaya jemaat dikuduskan. Nah, istri akhirnya tunduk kepada suami yang mengasihi sampai mau mati, kayak gitu. Nah, jadi penggambaran pernikahan tuh sebenarnya keren. Nanti kalau kalian pelajari itu keren banget gitu kan. Nah, tapi problemnya itu kan konsep Kristen. Itu kan konsep Alkitab. Nah, gimana caranya kita bisa memenuhi tujuan yang ada dalam Alkitab kalau kita tidak punya pemahaman yang satu yang sama? Itu yang tadi Kak Izan bilang istilahnya apa? Sistem nilai. Nah, tidak punya sistem nilai yang sama. Nah, ya saya ngomong dari dua prinsip itu aja sih. Gitu. Jadi silakan teman-teman pikirkan, gumulkan. Saya juga tidak mau kaku-kaku amat bahwa nanti pasti akan gagal. Saya nggak akan mengklaim itu bahwa pasti akan gagal. Apalagi pasti akan berhasil. Saya apalagi gitu ya. Nggak ada kepastian itu. Cuma itu tadi. Itu yang penting. Kalau kita mau untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, tujuan pernikahan yang sama, artinya kita harus punya prinsip yang sama, sistem nilai yang sama, tolok ukur ya ini ya, panduan yang sama. Kalau enggak nanti kan bingung gitu kan. Gimana kalau misalnya si cewek mau pindah misalnya gitu ya. Saya bilang begini, pastikan dia mengenal Kristus. Keyakinannya itu kepada Tuhan bukan kepada kamu. Saya bilang karena siapa yang menjamin bahwa nanti kamu akan baik-baik saja? Kamu manusia berdosa yang juga ada sisi-sisi kadang-kadang bisa sisi brengseknya keluar. Nah, artinya gini, kalau dia pindah, no problem bagi saya itu, it's okay. Tapi dia pindah karena dia mengenal Kristus, gitu ya. Bukan karena sekedar sudah terlanjur cinta, gitu. Jadi penting untuk dia mengenal Kristus lebih penting daripada dia cinta kamu. Nah itu prinsipnya. Aku tambahin sedikit ya. Kebanyakan orang-orang itu berpikir begitu, aduh semoga dalam relasi ini aku mau mengubah dia. Tapi nyatanya yang mau membawa dia kepada Kristus itu tidak. Justru semakin keluar dari komunitas. Apalagi kalau beda agama. Jangan-jangan kamu yang dibawa, bukan kamu yang membawa. Kalau pengalamanku ya, bukan seperti itu sih jawabannya. Tapi pada saat berdiskusi memang berdoa, jadi bertanya sama Tuhan dan meminta pendapat kakak rohani, dan memang dikasih tahu kakak rohani memberi nasihat bahwa orangnya Kak Akung ini kerohaniannya baik kayak gitu, karakternya baik kayak gitu. Nah pada saat mendoakan dan memang tidak ada jawaban pasti atau muncul ayat begini, enggak kayak gitu. Tapi waktu selama mendoakan dan yakin bahwa ya udah, toh selama pengenalan dengan orang ini tidak pernah ada hal-hal yang aneh atau yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada sih kayak muncul penglihatan atau tiba-tiba muncul dalam mimpi, enggak seperti itu. Kamu ada tambahan? Prinsipnya begini ya. Tadi saya di slide tadi saya ngomong mengenai keseimbangan antara perasaan dan logika. Ketika cinta itu lagi bergejolak, itu perasaan dominan. Nah, pada saat perasaan dominan, kita nggak objektif. Harus diakui, perasaan dominan kita nggak objektif. Nah, sehingga untuk membuat kita objektif butuh apa? Butuh waktu, gitu ya. Waktu jeda. Makanya tadi kami bergumul itu supaya apa? Supaya perasaan yang bergejolak tuh stabil lah gitu. Gitu, butuh waktu. Yang kedua, supaya objektif apa? Butuh saran orang lain yang mengenal kita. Ya kan? Orang yang kenal kita biasanya akan lebih objektif daripada kita. Nah, itu penting. Nah, ya saya setuju bahwa jangan berpikir bahwa nanti tiba-tiba ada suara muncul bahwa itulah pasangan yang dari Tuhan. Enggak. Bagi saya, tetap pengambilan keputusan itu ada di tangan kita. Gitu ya. Nah, tapi begini. Teman-teman juga jangan jadi terlalu kaku dalam arti begini. Akhirnya punya standar yang sangat tinggi, karena pada dasarnya nanti kalau standar tinggi nggak dapat karena semua manusia berdosa gitu ya. Nah, jadi jangan juga terlalu ragu untuk melangkah. Ketika kalian lihat bahwa pasangan saya
ketika kami menjalin relasi, oh ternyata ada kok bahwa kami berusaha bersama kok untuk bertumbuh. Oke lah, mungkin kami kadang-kadang nggak disiplin, mau saling menyemangati untuk saat teduh aja kayak kan, atau menyemangati untuk kuliah, kadang-kadang menyemangati, kadang-kadang tidak ya. Tapi kecenderungannya menuju ke lebih baik, melangkah aja nggak apa-apa. Kalau kalian lihat bahwa oh ternyata setelah berelasi, setelah bergumul bersama 1 bulan ini, saya jadi tambah baik kok dalam kuliah, saya jadi semakin semangat gitu. Terus kata orang-orang di sekitar saya, baik kok, kalian cocok kok gitu ya, gitu. Orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan ya gitu. Oh bisa kok, terus aja. Ya udah gitu. Terus saya sendiri juga merasa bahwa oh ya rasa cinta saya juga bertumbuh kayak gitu. Ya udah, nggak usah takut melangkah gitu, melangkah aja. Nah, tapi itu tadi, bikin planning supaya jangan salah melangkah, buat rencana supaya jangan nanti malah jatuh di tengah-tengah, akhirnya hancur semuanya gitu. Itu satu tips yang paling penting tuh, jangan teman-teman akhirnya berfokus hanya kepada saya dan pasangan, terus kita jadi kehilangan relasi dengan sahabat, dengan teman. Jadi sepertinya dunia itu betul-betul hanya saya dan dia gitu loh. Saya nggak lagi peduli dengan sahabat saya, dengan teman saya. Itu bagi saya itu berbahaya. Kenapa? Lah kalau kalian putus, sudah nggak ada siapa-siapa yang di dekat kalian. Ketika pacaran itu, kenalah juga sahabat pasangan. Jadi bertemanlah dengan sahabat dari kayak komunitas dari pasangan masing-masing. Relasi itu jadi relasi yang lebih open minded, maksudnya relasi yang akhirnya lebih luas, akhirnya itu juga jadi menolong bertumbuh gitu kan. Cinta tuh anugerah ya, jadi nikmati gitu. Menikmati itu tuh di dalam wadah yang tepat, itu yang pertama. Waktu yang tepat, artinya begini, di dalam masa pacaran ya nikmatilah dengan batasan sebagai orang berpacaran. Kalau lebih dari itu, kelihatannya enak ya, misalnya kita sampai berhubungan seks dan seterusnya, kelihatannya enak, tapi percayalah bahwa nanti kalian akan menyesal. Percayalah gitu. Sekarang sih enak, nanti nggak mungkin nggak menyesal, tinggal tunggu waktu aja. Itu. Saya ngomong begini karena sudah terlalu banyak orang yang sharing. Ketika sudah jatuh, ketika sudah apa tuh, akhirnya hidupnya itu betul-betul nggak efektif, betul-betul akhirnya dipenuhi rasa bersalah. Terlalu banyak. Belum pernah ada yang datang dan sharing kalau setelah kami jatuh dalam hubungan seksual tuh relasi kami jadi makin baik kak, jadi makin indah. Nggak ada, omong kosong, beneran. Semua tuh malah penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan itu. Jadi teman-teman jangan kayak kita mau cepat-cepat menikmati yang enak, tapi akhirnya abis itu malah kehilangan damai sejahtera. Itu hubungan seks Tuhan ciptakan nanti untuk pernikahan, dan itu yang pertama. Yang berikut adalah fokus pada pertumbuhan. Pacaran dinikmati, enak, jalan-jalan, makan bareng, telepon-teleponan, ada yang ingatin ini, ingatin itu, enak. Tapi kalian sudah mahasiswa, apalagi mahasiswa Kristen, pacarannya harus punya standar yang lebih daripada sekedar itu. Artinya apa? Standar itu adalah apa? Lewat pacaran saya bertumbuh. Lewat pacaran saya makin kenal Tuhan. Lewat pacaran kuliah saya jadi efektif, ya kan? Lewat pacaran kita jadi punya rencana yang efektif untuk masa depan saya. Nah, kalau kayak gitu kan baik kan? Gitu. Pasti kalian akan lebih menikmati relasi ketika pacaran itu punya tujuan. Tambahan dari saya, jangan pernah remehkan kuasa doa dalam pacaran. Mulai dengan doa dan lewati itu dengan doa kayak gitu. Karena itu adalah pacaran itu cuma sedikit dari keseluruhan hidup kita, dan biarlah lewat masa pacaran itu terus menyenangkan